Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sewalamo dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Peran Remaja Masjid dalam Memakmurkan Masjid An-Nur, Dusun Damai, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram, bagian Barat. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini yaitu remaja masjid di An-Nur sangat aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Untuk meraih keberhasilan tersebut, mereka rutin berkumpul dan mendiskusikan program-program yang akan dijalankan di masa depan. Selain itu, remaja masjid An-Nur perlu memahami peran mereka dalam memakmurkan masjid. Agar tujuan tersebut tercapai, mereka harus mengerti fungsi dan tanggung jawab remaja masjid dalam mendukung kemakmuran masjid. Kegiatan yang diselenggarakan oleh remaja masjid diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat serta berjalan secara efektif dan efisien. Khususnya, aktivitas remaja masjid An-Nur di Dusun Damai, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram, bagian Barat. Selanjutnya, masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana peran remaja masjid dalam memakmurkan Masjid An-Nur Dusun Damai. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran remaja masjid dalam memakmurkan Masjid An-Nur di Dusun Damai. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi keagamaan dan sosiologi Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji peran remaja dalam kehidupan sosial keagamaan di lingkungan masjid. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi remaja masjid, dan yang kedua manfaat bagi pengurus masjid atau takmir. Yang selanjutnya yaitu kajian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Muhammad Faisal dan Muhammad Salehuddin pada tahun 2023 dengan judul Peran Remaja Masjid dalam Memakmurkan Masjid Jami'ul Hijrah. Yang kedua, Hizbun dan Fadillah pada tahun 2003 dengan judul Peran Penting Remaja Masjid dalam Memakmurkan Masjid di Banda Aceh. Dan yang ketiga, Hizmun Al-Faiza bin Sulaiman pada tahun 2022 dengan judul Kontribusi Remaja Masjid dalam Memakmurkan Masjid Sabil Jannah. Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang peran remaja masjid dalam berbagai aspek. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pada peran remaja masjid dalam memakmurkan Masjid An-Nur di Dusun Damai, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram, bagian Barat. Nah, selanjutnya landasan teori. Yang pertama, remaja masjid. A. Pengertian remaja masjid. B. Tujuan remaja masjid. C. Pengorganisasian remaja masjid. D. Jenis-jenis aktivitas remaja masjid. Yang kedua, memakmurkan masjid. Yang pertama, pengertian memakmurkan masjid. Dan yang kedua, manfaat memakmurkan masjid. Dan yang ketiga, langkah-langkah memakmurkan masjid. Dan yang keempat, sejarah masjid. Baik, yang selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan menggambarkan peranan organisasi remaja masjid yang berada di Dusun Damai, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram, bagian Barat. Metode kualitatif ini merupakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa informasi, keterangan, dan berupa hasil-hasil pengamatan. Hasil pengamatan dari penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan karakteristik
dari pendekatan kualitatif hingga diperoleh pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas tentang pengamatan di balik informasi selama berinteraksi di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh adalah data yang benar dan merupakan gambaran sebenarnya dari peran remaja masjid dalam memakmurkan Masjid An-Nur. Wawancara ini dilakukan dengan ketua pengurus remaja masjid dan ketua serta pengurus-pengurus dan salah satu anggota remaja Masjid An-Nur yang aktif. Melalui wawancara ini, penulis juga mengidentifikasi peran remaja masjid dalam partisipasi keagamaan di masyarakat, sehingga memperoleh data atau informasi terkait peran remaja Masjid An-Nur dengan metode kualitatif. Data atau informasi yang diamati ini berupa peran remaja masjid dalam memakmurkan Masjid An-Nur di Dusun Namai. Yang berikutnya, kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data mengenai peran remaja masjid dalam memakmurkan Masjid An-Nur di Dusun Namai, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram, bagian Barat. Yang berikutnya, lokasi pada penelitian ini, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Masjid An-Nur yang terletak di Dusun Namai, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram, bagian Barat. Yang berikutnya, sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Biasa disebut sebagai data asli. Sumber data ini didapat dengan observasi wawancara, kejadian atau kegiatan. Maka untuk sumber data primer penelitian ini ialah takmir masjid dan pengurus remaja masjid. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Dari penelitian ini, data diperoleh dari buku penelitian terdahulu, jurnal, dan lain-lain. Pada penelitian ini, prosedur pengumpulan data yaitu dengan yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, yang berikutnya analisis data dalam penelitian ini. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyediaan data. Dan yang ketiga, verification atau kesimpulan. Nah, yang selanjutnya pengecekan keabsahan. Yang pertama, triangulasi sumber. Dan yang kedua, triangulasi teknik. Dan yang ketiga, triangulasi waktu. Nah, yang berikutnya tahapan-tahapan penelitian. A. Konteks penelitian. B. Perumusan masalah. C. Penelitian terdahulu yang relevan. D. Penentuan metode penelitian. E. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. F. Pengumpul data. Dan G. Pengecekan keabsahan data. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.